yang sudah dikatakan memang apa namanya sudah seperti udara ya. Semua ada ribanya dan seterusnya begitu. Jadi ya memang bagaimana kita punya kiat untuk menghindari riba itu menjadi sesuatu yang ya penting banget untuk di zaman sekarang. Ya tentu untuk menghindarinya mau tidak mau kita justru harus belajar tentang apa itu riba kan. Kalau kita tahu ya mengenalinya, karakteristiknya, sifat-sifatnya, mana batas yang ini sudah offside gitu, mana ini yang tidak offside dan sebagainya, maka insya Allah kita jadi lebih paham lah ya. Kayak istilah sekarang gitu, ada istilah apa namanya new normal, new normal gitu. Tidak dibilang normal secara seluruhnya, tapi normal tapi dalam konteks new gitu ya. Yang istilahnya tetap kita harus jaga protokol dan sebagainya agar kita aman begitu kan. Nah, kurang lebihnya ya seperti itu. Maka sebelum kita bicara tentang kiat-kiat yang syar'i menghindari riba, maka yang paling realistis kita kenali dulu riba itu apa gitu kan, dan varian-variannya. Nah, ini yang nanti penting itu adalah mengenali varian-variannya. Oke, saya akan awali dulu ya tentang riba itu dari istilahnya kalau dibuka secara secara apa namanya secara literatur agak panjang memangnya pengertian secara bahasa, secara istilah. Terus nanti masing-masing mazhab itu ada pembahasan sendiri-sendiri tentang riba dan sebagainya gitu kan. Akan tetapi saya akan masuk kepada pembagian atau variannya saja ya. Kalau di masa Rasulullah itu kayak gini gitu ya. Terus di masa-masa berikutnya dia akan mengalami mutasi. Nah, mutasinya kayak apa begitu? Itu yang paling penting ya. Jadi kalau kita lihat sih antara riba yang terjadi di masa Nabi dengan riba yang terjadi di masa kita sekarang itu memang sudah mengalami banyak mutasi, sudah mengalami banyak perubahan ya. Nah, tetapi memang ada yang bermutasi menjadi riba yang ganas gitu kan. Ada juga dia bermutasi jadi kayak riba, cuman dia yang sifatnya tidak ganas, dalam arti dia yang ramah gitu, riba yang ramah. Nah, ini yang klasifikasi ini yang kadang-kadang buat orang itu agak sedikit apa namanya mengalami katakanlah terreduksi gitu ya, memahami bahwa pokoknya semua riba itu jahat. Enggak juga ternyata gitu, enggak juga. Jadi ya sama dengan kayak virus, kayak bakteri dan sebagainya, ternyata ada juga bakteri yang baik kan. Kalau kita belajar biologi atau kita belajar ilmu kesehatan tuh ada beberapa bakteri yang justru kita butuh gitu. Makanya tidak hantam kromo, pokoknya semua bakteri jahat, pokoknya semua virus jahat gitu. Enggak juga gitu. Dalam makanan pun gitu juga. Jadi ketika misalnya kita makan sesuatu yang sudah mengalami pembusukan, ya misalnya katakanlah tempe itu kan mengalami fermentasi kan, tapi dalam kondisi tertentu makanan-makanan yang ya fermentasi itu kan bahasa lain dari udah mulai busuk gitu istilahnya kan. Tapi tidak semua yang mulai busuk lantas itu jahat itu enggak juga gitu. Ini satu kesalahan orang awam biasanya ya. Orang awam yang enggak ngerti itu biasanya dia kan cuma melihat dari kejauhan. Jadi kesannya itu hantam kromo aja. Pokoknya riba haram, titik selesai gitu. Padahal enggak, riba itu bermutasi ya, mengalami banyak apa namanya varian-varian. Ada varian ganasnya, ada varian sedangnya, tapi juga ada varian-varian yang dia itu sebenarnya tidak berbahaya gitu. Nah, kalau kita baca hadis Nabi memang sih kesannya itu semua apa namanya di apa ya istilahnya diglobalkan gitu, apa di semua dianggap sama begitu ya kan. Apalagi kalau kita baca apa namanya hadis tentang Nabi melarang kita ya untuk mendekat-dekat pada 7 hal gitu ya. Ijtanibu as-sab al-mubiqat kata Nabi. Jauhilah oleh kamu 7 hal yang mencelakakan ya.
Qalu wa ma hunna ya Rasulullah, apa yang 7 itu? Itu kan Nabi menyebut ada syirik, ada sihir, ada membunuh nyawa manusia, dan ada makan riba. Nah, gitu. Benar, dalam beberapa hal, dalam varian ganasnya, riba itu masuk dalam 7 dosa besar. Ya, setara dengan syirik, setara dengan sihir, setara dengan membunuh manusia, ya kan? Setara dengan makan harta anak yatim, ya, setara dengan menuduh orang dalam keadaan berzina gitu ya, orang wanita baik-baik tapi dituduh zina gitu kan, qadzful muhsanat gitu. Nah, di dalam 7 dosa besar itu riba memang masuk sih di situ sebenarnya, sehingga terkesan bahwa pokoknya semua riba itu varian ganas gitu. Nah, ini yang sebenarnya tidak demikian kalau para pakar dan para ahlinya, karena begini, riba itu sangat luas ya, banyak istilahnya variannya. Nah, ini yang harus diklasifikasi, mana varian-varian ganas dan mana yang tidak begitu. Kalau kita baca Al-Qur'an memang ayatnya sih global aja, ya kan. Misalnya ketika Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba." Wahai orang yang beriman, takutlah kalian pada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa dari riba, ya kan. Dan nanti juga ada hadis-hadis yang apa namanya menyebutkan bahwa orang yang makan riba itu ya, akilar riba kata Nabi, orang yang makan riba itu ya istilahnya apa, dosanya itu kayak orang yang berzina dengan ibunya sendiri bahkan gitu ya. Ada itu hadis-hadis gitu ya kan. Nabi pernah bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ar-riba salasatun wa sab'una baban." Riba itu ada 77 pintu ya, ada 77 pintu yang bisa membawa kepada riba. Aisaruha yang paling sederhana atau yang paling ringan, mislu ayyangki harrajulu ummahu. Seperti dosanya orang yang berzina dengan ibunya sendiri, menikahi ibunya sendiri. Itu hadis Ibnu Majah dan Hakim gitu. Bahkan ada lagi yang lebih dahsyat lagi hadisnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, dirhamu riba, ya, 1 dirham uang riba, yakuluhur rajul yang dimakan oleh seorang, wa huwa ya'lamu dan dia tahu itu adalah riba tapi sengaja dia hantam juga, asyaddu min sittin wa salasina, ya, lebih parah atau lebih apa istilahnya, lebih dahsyat dari zaniyah, sittin wa salasina zaniyah, 36 wanita pelacur. Wah, gitu. Wah, ini hadis-hadis kayak gini nih ini banget membuat kita jadi kayak ketakutan. Iya, memang. Jadi ibarat kata begini deh yang paling gampangnya ya. Sinar ultraviolet matahari, wah itu bahaya banget itu, ya kan? Bahaya banget kalau sampai melebihi atau over dari yang seharusnya. Berjemur kayak kemarin saya kejemur gitu ya, gara-gara liburan pulang kampung main di pantai gitu kan. Wah itu nggak pakai sunblock itu kacau, itu jadi meradang kulit itu kan. Wah itu agak susah gitu untuk menyelesaikannya. Padahal sinar UV sebenarnya juga ada yang bagus gitu. Ada yang bagus tuh maksudnya kan kita kalau merawat kesehatan kan juga disarankan untuk berjemur. Itu kan sinar UV sebenarnya kan, ultraviolet gitu. Tapi kalau kadarnya tidak benar gitu, misalnya jam 2 siang berjemur gitu kan, ya memang pastinya jadi bahaya begitu. Kena sinar ultraviolet secara over itu malah katanya bisa bikin apa kanker lah apa dan sebagainya begitu. Tapi dalam beberapa takaran tertentu itu malah bagus sebenarnya gitu kan. Nah, jadi kita memang kadang-kadang ketika membaca ayat Quran, membaca hadis Nabi, kita tuh terdistrak hanya bicara sebatas riba yang ganas gitu. Dan kita semua sepakat, riba yang ganas itu memang sangat berbahaya dan harus dihindari gitu, ya kan? Nah, cuma tadi saya bilang bahwa zaman itu mengalami perubahan, ya. Kalau ayat Quran kan nggak mengalami perubahan, hadis Nabi itu nggak mengalami perubahan. Tinggal
kehidupan kita ini yang mengalami perubahan. Saya kasih contoh nih ya, sederhananya begini. Zaman itu berubah, contohnya begini. Dulu waktu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah menetapkan 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat, ya kan? Itu kan salah satunya ada disebutkan wal muallafati qulubuhum, ya. Orang-orang yang ditaklukkan hatinya. Ini kalau kita lihat asbabun nuzulnya di dalam kitab-kitab tafsir ya, itu ada banyak riwayat, salah satunya adalah mereka yang sebenarnya orang kafir diajak masuk Islam nggak mau, dan kerjaannya malah mencelakakan Nabi dan para sahabat begitu. Padahal saat itu kan Nabi juga punya banyak musuh, menghadapi musyrikin Mekah itu kan menghabiskan energi apa segala macam gitu kan. Nah, ternyata tiba-tiba Allah kasih jalan keluar. Orang-orang yang model kayak gitu itu, mereka tuh tidak punya alasan ideologis untuk menolak agama Islam. Beda ya karakternya dengan musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah itu mereka secara argumentatif memang masalahnya ideologis gitu loh. Mereka nggak mau Tuhannya cuma satu, maunya Tuhannya ada banyak gitu. Dan mereka nggak percaya sistem kehidupan akhirat gitu, ada nabi, ada rasul, ada syariah, dan itu mereka ideologis lah. Pokoknya permusuhannya ideologis gitu. Tapi kalau yang satu ini bukan ideologis, mereka ini memang preman gitu. Jadi permusuhan mereka kepada Nabi Muhammad itu lebih kepada ingin malak aja, ingin meres aja gitu. Maka oleh Allah itu dikasih jalan keluar, orang-orang yang ditaklukkan hatinya, itu maksudnya ya mereka itu. Jadi mereka tuh dikasih jatah setiap tahun, onta berapa ekor, kambing berapa ekor, ya kan, macam-macam lah harta zakat itu disetor kepada mereka, dan mereka diem gitu, ya aman gitu. Karena emang yang mereka butuh tuh sebenarnya adalah dikasih hartanya gitu. Masalah ideologis mereka nggak jadi masalah, toh mereka juga ya boleh dibilang nggak beragama juga lah gitu ya kan, gitu. Dan nggak terlalu banyak diharapkan juga bisa masuk Islam, tapi emang nih madorot nih orang-orang kayak gini kan, maka dikasih harta zakat gitu, ya kan. Sampai akhirnya Nabi wafat berganti dengan Abu Bakar, mereka tuh tetap minta jatah kepada Abu Bakar. Kesiniin, mana itu jatah kita, jatah reman gitu ya. Waktu zaman Nabi kita dikasih, sekarang Nabi udah nggak ada, kan kamu nih Abu Bakar yang jadi penerusnya, jatah kita siapin ya gitu. Sama Abu Bakar dikasih. Tapi begitu masuk zaman Umar, kata Umar nggak bisa gitu. Ente dulu kita kasih jatah dengan alasan bahwa kita masih lemah, kita masih sedikit, kita bisa kalah kalau berhadapan secara fisik sama ente. Tapi kalau sekarang udah beda cerita. Mekah tuh udah takluk loh sama kita, gitu kan. Apalagi Umar kan bukan hanya sekedar berkuasa di Jazirah Arab, itu 3 imperium besar, Romawi, Persia, Mesir, takluk di bawah Umar. Wah, ini udah juara internasional. Ya istilah kata udah kelasnya bukan kelas lokal lagi. Nah, ini preman kampung, ngapain lu minta-minta duit sama gua gitu istilahnya Pak kan. Preman, Ustaz. Iya, Umar. preman gitu. Nah, Umar bilang, lu masuk Islam atau gue bacok aja sekalian, gitu kata Umar. Umar kan mantan preman juga dulunya, cuman dia dari lokal udah internasional kelasnya gitu. Masa sekelas Umar di Kompas sama anak kampung gitu kan? Kata Umar, sini gue pelintir gitu. Dan mereka takut gitu. Nah, sejak itulah kedua ke-8 asnaf itu berkurang satu, yaitu wal muallafati qulubuhum dicoret sama Umar. Nggak ada. Kalau di zaman Nabi iya, tapi zaman sekarang udah nggak ada. Muallaf itu nggak ada, gitu, dicoret, gitu. Jadi 8 asnaf tinggal 7. Ya. Nah, karena di zaman Umar itu berubah. Nah, ini bukan merubah Quran, Qurannya tetap ada. Cuman keadaan masyarakatnya yang mengalami perubahan. Nanti ada juga perubahan dari 7 tinggal 6 itu, karena budak tuh hilang. Kalau di masa Nabi kan budak itu ada, ya kan? Bahkan Nabi itu menjadi salah satu user juga dari budak gitu. User ya. Maksudnya begini, budak di zaman Nabi itu diperjualbelikan, diwariskan, dihadiahkan, dan Nabi salah satu user juga. Ketika Nabi ngirim surat kepada Raja Mesir, Muqawqis, Muqawqis itu kemudian senang banget, girang banget disuratin sama Nabi, maka dia balas surat Nabi itu dengan pujian apa segala macam, walaupun dia belum masuk Islam gitu ya, tapi dia punya penghargaan yang luar biasa. Dikasihlah tuh segala macam onta, segala macam apa, kambing, bagal, himar, keledai, itu kan
kendaraan gitu ya, terus dikasih emas, kasih apa, Nabi dihadiahin banyak, termasuk itu budak perempuan ya. Nah, di Mesir itu dulu pernah ada yang namanya kontes ratu kecantikan, Miss Egypt gitu. Pemenangnya ya budak punya raja, namanya si Maria ya. Runner up-nya, juara duanya itu adiknya Maria, yaitu namanya Sirin. Itu istilahnya budak paling cakep se-Mesir lah gitu. Pemenang apa namanya ratu kecantikan. Nah, karena dia punya raja, rajanya demen banget sama Nabi Muhammad, lalu dikirimlah dua orang itu, dua budak itu ya kepada Nabi. Ya Nabi sih santai-santai aja. Yang penting kan tugas sudah selesai. Raja diajak masuk Islam, perintah atau ajakan dakwah sudah sampai. Rajanya menerima dengan baik walaupun belum siap masuk Islam saat itu, mungkin masih mikir-mikir kali apa gimana gitu kan. Tapi hadiah diterima sama Nabi, termasuk budaknya. Dan Nabi malah menjadi user gitu. Artinya Maria itu ya mohon maaf nih ya disetubuhi gitu loh. Ya kan? Sampai punya anak, Ibrahim namanya gitu. Cuman kan statusnya dia budak nih ya, bukan istri gitu. Kalau istri-istri Nabi itu posisi rumahnya nempel sama Masjid Nabawi. Ada rumahnya Aisyah, ada rumahnya Ummu Salamah, ada rumahnya Romlah dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau Maria dikasih rumah sama Nabi tapi bukan di sekitar Masjid Nabawi, di pinggiran kota Madinah gitu. Agak jauh posisinya. Karena dia cuma budak, bukan istri gitu loh. Tapi ya itu, Maria tidak dinikahi. Nah, Islam datang dengan kondisi perbudakan kayak gitu. Islam memerangi sih ya perbudakan, atau bukan memerangi sih. Artinya tidak bisa menerima sistem itu, cuman caranya Islam dalam menghilangkan perbudakan itu sistematis. Yaitu seluruh umat Islam itu diajak untuk ayo dong bebasin budak sebagai amal jariah dan sebagainya, dan salah satu instrumennya adalah zakat gitu. Maka dari 8 asnaf itu ada satu wafir riqab, dan untuk membebaskan budak gitu. Dan itu berjalan gitu sepanjang sejarah pembebasan budak itu selalu terjadi. Nah, masalahnya kan begini, lama-lama ketika dibebasin, lama-lama tuh budak habis gitu. Habis karena semua udah pada dibebasin gitu kan. Dan itu walaupun kelihatannya nggak instan gitu ya, tapi itu jitu banget gitu loh. Nah, masalahnya sekarang gini, kalau budak udah habis, terus 8 asnaf yang buat budak tuh bagaimana? Itu kejadian juga sih pernah, tapi itu sifatnya lokal ya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, itu di Damaskus, untuk kota Damaskus, itu fakir dan miskin habis. Bukan mereka pada mati, bukan. Maksudnya orang miskin sama orang fakir udah nggak ada lagi. Sudah saking makmurnya, gitu kan? Nah, sehingga akhirnya zakat itu dialihkan ke negeri yang lain, yang masih ada fakir miskinnya, gitu kan? Untuk Damaskus sudah nggak ada lagi orang miskin. Berarti khusus Damaskus di masa Umar bin Abdul Aziz, asnaf zakat itu sudah nggak ada lagi buat fakir, buat miskin, nggak ada, gitu. Nah, tapi kalau yang budak ini menarik. Habisnya di seluruh dunia, bahkan peradaban manusia sepanjang sejarah pun juga sudah tidak ada lagi perbudakan. Ya kalau human trafficking ada, orang diculik ada, penjualan manusia ada, tapi itu ilegal kan. Nah, yang dibebaskan itu bukan yang ilegal-ilegal gitu, tapi budak yang legal yang diakui secara hukum pemerintahan yang sah. Dan di dunia ini tidak ada lagi pemerintah yang sah mengakui perbudakan. Ya kalau di pedalaman mana Afrika apa mungkin ada ya suku-suku tertentu yang memperbudak manusia, atur aja lah gitu, terserah gitu ya. Tapi sebagai sebuah hukum positif yang eksis di sebuah negara yang merdeka, yang berdaulat, itu udah nggak ada gitu. Sehingga asnaf buat budak itu kan hilang akhirnya. Ayatnya masih ada, tapi budaknya yang sudah punah gitu loh, ya kan? Nah itu contoh ya bagaimana hukum syariah yang di masa Nabi bisa diterapkan, tapi di masa berikutnya nggak bisa diterapkan karena kasusnya hilang, gitu. Kasusnya hilang. Pertama tadi mualaf hilang, yang kedua budak hilang, gitu. Dan secara lokal fakir miskin juga hilang di Damaskus itu pernah. Walaupun setelah itu Damaskus berubah lagi jadi banyak orang fakirnya gitu kan. Tapi pernah mengalami hal-hal kayak gitu. Nah, begitu juga dengan masalah riba, gitu ya kan? Masalah riba di masa Nabi kalau yang paling topnya sih sebenarnya masalah jual beli riba, ya. Di kita zaman sekarang itu hampir tidak ada kasusnya. Di zaman sekarang ya.
Karena riba yang dimaksud di zaman Nabi atau disebut dengan riba jual beli itu begini. Di zaman Nabi itu kan penggunaan uang tuh belum menyeluruh, segala sesuatu diukur dengan uang. Ya, di Mekah, di Madinah, sebagian orang jual beli pakai uang memang. Tapi sebagian lagi itu jual belinya pakai barang, barter gitu loh. Barter. Nah, keluar tuh hadis-hadis Nabi yang melarang orang melakukan barter ya, secara langsung. Barter secara langsung. Yang kalau zaman sekarang tuh kita kagak nyambung. Maksudnya apa? Gitu. Nggak nyambung, hadis-hadis tuh bikin kita bingung sebenarnya. Kenapa? Ya karena di masa Nabi itu itu ada kejadiannya, tapi di masa kita itu nggak ada. Gitu. Di masa kita nggak ada. Ya perintahnya begini. Nabi nih ya pernah bilang, janganlah kalian membeli emas dengan emas. Dan janganlah kalian membeli perak dengan perak. Jangan juga kalian memberi gandum ya dengan gandum. Gitu. Janganlah membeli kurma dengan kurma. Janganlah membeli garam dengan garam. Ya. Nah, kecuali ya harus sama jenisnya, ya kan? Nggak boleh yang beda jenis dan harus sama takarannya, gitu kan? Dan harus kontan, iya dan biadin, gitu. Itu ya hadis itu kalau dipikir-pikir di zaman sekarang, di mana sih ada orang beli emas pakai emas? Di mana coba sebutin? Di mana di pasar sebelah mana yang ada orang beli emas pakai emas? Nggak ada kan? Orang kan beli emas ya pakai duit lah, ya kan? Beli perak pakai perak. Di mana? Ya beli perak ya pakai duit lah, ya kan? Beli gandum dengan gandum. Nggak ada gitu. Nggak ada orang beli gandum dengan gandum. Gimana caranya beli gandum? Dan pertanyaannya lagi gini, buat apa beli gandum dengan gandum gitu? Kan kita nggak punya gandum, kita butuh gandum nih buat makan, bikin roti dan sebagainya. Kita punya duit, pedagangnya punya gandum. Kita kasih duitnya, kita dapat gandumnya, kan gitu kan logikanya. Tapi kok ada ya hadis Nabi mengatakan janganlah kalian membeli gandum dengan gandum. Janganlah kalian membeli kurma dengan kurma, garam dengan garam. Ini hadis apa sih maksudnya ceritanya? Itu kalau nggak paham ceritanya di masa lalu, kita puyeng gitu. Tapi nih saya boleh ceritain sedikit begini ceritanya nih ya. Di zaman dulu orang tuh emang beli sesuatu tuh barter gitu, barter. Misalnya kan orang Arab tuh makannya roti ya, dan mereka butuh terigu kan, butuh gandum gitu kan. Nah, mereka sudah biasa tuh. Jadi saya punya gandum kualitas A, ya kualitas A ini kualitas yang katakanlah yang bagus deh gitu ya kan. Nah pedagangnya punya yang kualitas B yang kelasnya di bawah gitu. Saya nggak butuh nih ya untuk yang kelas bagus banget, saya butuh yang biasa-biasa aja, pedagangnya punya gitu. Nah saya bawa nih gandum saya ke pasar, ketemu dengan pedagang gandum, saya beli dong gandummu itu dengan gandum saya gitu. Berapa? Nih gandum saya nih kualitas A nih, ya kan? Ini saya kasihlah kepada kamu ya, sekarung ini misalnya taruhlah 10 kilo. Tapi kan kamu kualitasnya lebih rendah. Saya minta kalau yang kamu itu 20 kilo. Jadi gandum 10 kilo ditukar dengan gandum 20 kilo. Gitu. Tuker gitu, ya kan? Itu biasa terjadi di masa Rasulullah. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi. Gitu loh. Kenapa dilarang? Ya karena di situ ada ada unsur jahalah gitu. Enggak jelas berapa harganya masing-masing. Kalau mau di kurs dulu, ini kalau 10 kilo harganya berapa? Dan yang itu kalau 20 kilo harganya berapa? Gitu kan? Baru kemudian kalau udah ketahuan harganya baru diperjualbelikan, tapi ketahuan ini harganya sekian. Ini harganya sekian. Nah, kalau ditukar jadi nggak ada yang dirugikan gitu kan. Tapi kalau langsung tembak begitu, gandum 10 kilo ditukar dengan gandum 20 kilo, itu haram. Gitu. Cuman kan pertanyaannya gini, ya emang kita juga nggak pernah juga sih melakukan hal-hal kayak gitu sekarang. Mana? Nggak ada contohnya kan, gitu nggak ada contohnya. Tapi hadisnya ada, gitu.
Nah, ternyata memang pasar di masa Nabi itu udah beda dengan pasar di zaman sekarang keadaannya. Jadi hadis itu kayak tadi kasusnya kayak apa memberi zakat kepada budak. Budaknya udah nggak ada. Gitu kan. Jadi hukumnya jadi idol gitu kan. Memberi zakat kepada mualaf di masa Nabi, mualafnya preman ternyata gitu kan. Dan sudah nggak ada, Islam sudah jaya gitu kan. Jadi kan ayatnya jadi kayak idol begitu kan. Sama dengan larangan memberi gandum dengan gandum, emas dengan emas, ya kan? Itu juga idol juga itu hadisnya itu gitu kan. Jadi praktek riba di masa Nabi banyak yang sudah punah, hadisnya ada, ayatnya ada, tapi di zaman sekarang prakteknya itu nggak ada, ya kan? Nah, tetapi terjadi yang sebaliknya, gitu. Apa? Di zaman Nabi praktek kayak gitu nggak ada, tapi di zaman sekarang malah ada, gitu. Dan itu yang jadi sumber konflik, ya kan? Apa contohnya? Saya kasih contoh yang di zaman Nabi ada dan di zaman sekarang ada ya. Contohnya rentenir. Rentenir itu jelas di masa Nabi ada. Para pedagang Mekah itu kan memang kerjanya itu kan pakai sistem rentenir, ya kan? Jadi katakanlah dulu ada pamannya Nabi namanya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Itu rentenir besar di Mekah itu. Termasuk orang yang nantinya jadi istri Nabi yaitu Khadijah itu juga rentenir. Rentenir dalam arti begini. Mereka punya duit banyak, punya modal. Lalu pedagang-pedagang Quraisy itu kalau mereka mau berlayar, mau apa bisnis ke luar negeri, kan mereka butuh modal. Kemana minta modalnya? Ya ke rentenir, ke Al Abbas bin Abdul Muthalib, ke Khadijah, ya kan? Waktu masih jahiliyah, ya gitu. Sistemnya apa? Saya pinjam duitnya dong, saya mau usaha, gitu kan? Oke, kamu usaha, tapi ingat ya, tahun depan kamu balikin. Nah itu tadi ya. Kamu kan pinjam berapa nih? 100 juta gitu misalnya. Ya tahun depan balikin 150 lah, atau 130 atau berapalah terserah gitu. Pokoknya saya nggak mau tahu kamu pinjam, urusan dagang lu untung, lu rugi, lu mau apa itu urusan lu, kagak ada urusan. Yang penting gua taunya duit gua balik plus tambahannya, gitu kan? Nah, itulah yang kemudian riba yang diharamkan kan sebenarnya gitu loh. Nah, kejadian kayak gitu itu di masa Rasulullah tuh ada dan sampai hari ini praktek rentenir kayak gitu tuh ada dan haram. Ah, gitu. Dan haram gitu ya, haram. Nah, oleh karena itu, di masa Nabi, sebenarnya Nabi sudah kasih solusi. Solusinya gimana? Ya solusinya akadnya jangan pinjam. Gitu. Yang dikasih oleh Nabi sebagai sebuah solusi itu ditawarkan dulu kepada Khadijah. Ini ceritanya Nabi belum diangkat jadi Rasul ya, masih calon Nabi gitu, masih calon Nabi. Tapi ya Allah sudah kasih petunjuk juga. Jadi Nabi SAW itu kan punya pengalaman lapangannya udah hebat lah ya, udah pedagang yang ulung, yang mahir, yang apa dan sebagainya. Hanya memang biar bagaimanapun butuh modal gitu untuk mengembangkan usaha. Nah, biasanya orang datang kepada Khadijah pinjem duit ya, suruh invest lah apa segala macam gitu. Nanti pokoknya tahun depan ya kembaliin plus dengan kelebihannya. Nah, Nabi SAW datang kepada Khadijah. Ini belum jadi suami istri nih, masih bujangan, usianya baru belum sampai 25 tahun kan. Nah, Nabi dengan pengalaman yang cukup panjang dalam dunia bisnis gitu ya, datang kepada Khadijah tidak pinjam uang. Tapi dia bilang begini, saya punya istilahnya punya proposal lah gitu, yang gampangnya gitu kalau zaman sekarang ya, kiat-kiat bisnis cari untung dan sebagainya. Itu dipresentasikan di depan Khadijah. Dibuka semua dapurnya. Karena kata Nabi, saya bukan mau pinjam duit, saya mau ngajak Anda bisnis bareng yuk, join. Nah, join. Zaman dulu tuh belum ada join. Orang kalau bisnis aja sendiri, dia butuh duit pinjam gitu aja udah. Nabi enggak, dia tuh sistemnya ya istilahnya cikal bakalnya nanti ada yang namanya perusahaan, ya kan, persyarikatan, nah gitu kan, berserikat, nah gitu. Kalau zaman dulu tuh orang kalau bisnis itu nggak pakai serikat, nggak pakai PT gitu istilahnya, pribadi aja dia dan anak-anaknya dan keluarganya gitu doang, tidak melibatkan pihak ketiga orang lain itu enggak. Nabi lah yang mempelopori adanya PT.
Gitu. PT itu berarti kan dua pihak atau lebih bekerja sama. Namanya syarikah gitu kan. Nah, Nabi sharing dalam bidang pengalaman gitu. Sama tenaganya pastinya kan. Beliau yang punya tenaga, beliau yang punya pengalaman dan sebagainya. Nah, Khadijah sharing duitnya. Tapi ini usaha bareng loh gitu, usaha patungan. Mereka kayak kalau bahasa kitanya bikin PT bareng gitu loh istilahnya. Oke, bikin PT bareng. Nah, udah Khadijah kemudian setelah dengar presentasi panjang lebar dan sebagainya, dia bilang, "Oke, saya terima ajakan kita bikin PT bareng gitu kan. Tapi gini Muhammad, kan kamu yang punya ide, kamu yang istilahnya jalan sono kemari. Saya kan tetap di Mekah nggak kemana-mana. Saya nggak bisa dong ikut kamu kemana-mana gitu kan. Tapi saya titip orang deh di perusahaan kamu atau di ya kamu pergi kemana, pokoknya orang ini harus ikut gitu. Nah Khadijah tuh punya orang kepercayaan namanya Maisarah. Maisarah ya. Itulah yang nempel terus sama Nabi gitu. Nabi keluar kota, keluar negeri, kemana bisnis apa segala macam, Maisarah nempel gitu. Berduaan tiap hari, nginep bareng, tidur bareng, apa bareng gitu kan. Seontak berdua sama Maisarah itu. Maisarah tuh nggak pakai jilbab ya, bukan karena waktu itu belum turun ayat hijab, enggak, karena Maisarah tuh laki-laki, jenggotan dia gitu. Bukan perempuan. Orang kita aja dengar nama Maisarah, cakep nih buat cucu gua perempuan, dikasih nama cucunya Maisarah. Maisarah kalau di Arab itu jenggotan, Pak, brewokan gitu. Jadi jangan curiga dulu, Nabi sama bukan muhrim tuh, ngapain berduaan? Enggak. Itu bukan masalah bukan muhrim, Maisarah laki-laki gitu kan. Berdaganglah Nabi kemana-mana sama Maisarah gitu. Nah, asiknya adalah ya setelah berdagang dan sebagainya, Nabi balik lagi cerita dong, lapor, nih progress reportnya kayak gini, bla 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 bla. Oke, keuntungannya segini. Yuk kita share nih keuntungannya. Kita bagi dua ya, bagi dua. Gitu. Nah itulah yang kemudian nanti dikenal dengan istilah syarikah atau syirkah, mudorobah atau apalagi muzaroah gitu. Nah atau ada yang pokoknya sistemnya itu kerjasama gitu ya kan, bukan pinjem uang. Nah ini yang penting yang kadang-kadang orang nggak paham gitu ya, kalau nggak belajar ilmu fikih tuh pokoknya semua yang pakai modal, pakai itu pasti riba, pasti haram. Enggak begitu gitu kan. Yang Nabi lakukan tuh Nabi bukan pinjam ya, enggak pinjam uang gitu. Karena kalau pinjam uang ngembaliinnya harus ada tambahan, itu memang riba. Nah, yang Nabi lakukan adalah kiat untuk tidak riba. Gimana? Akadnya dari awal bukan pinjam. Akadnya itu kerjasama. Nah, gitu. Kerjasama. Jadi Nabi sama Khadijah tuh buka-bukaan dapur sebenarnya gitu. Buka-bukaan dapur dan kemudian kerjasama kan, Nabi otaknya lah istilahnya gitu kan, yang punya planning, yang punya apa, dan Nabi yang eksekutornya juga. Nah Khadijah, ente anteng aja di sini, nggak usah kemana-mana, duitnya aja yang kita siapin gitu ya. Nah terjadilah, maka ada yang namanya istilahnya syirkah mudorobah gitu. Mudorobah. Kadang-kadang nanti ada juga yang sifatnya murabahah gitu. Ini istilah-istilah agak teknis ya. Kalau mudorobah ya pokoknya kita kerja bareng nanti hasilnya kita bagi dua gitu kan. Ya kita untungnya gede, hasilnya kita bagi dua jadi gede, kita rugi ya hasilnya bagi dua ya kecil lah. Atau misalnya rugi nih gitu ya kita tanggung bareng-bareng. Namanya juga syirkah, jadi satu kesatuan gitu kan. Bukan dua belah pihak tapi menjadi satu pihak yang sama. Nah, kalau murabahah gitu, ini per item gitu. Misalnya apa namanya? Ada nih satu apa ya katakanlah satu demand gitu, satu permintaan ya untuk pengadaan barang. Katakanlah di satu daerah ada orang butuh madu 10 barrel, 10 guci gitu. Pada musim haji tahun berapa gitu misalnya. Musim haji tahun depan ada permintaan kayak gitu. Nah, Nabi udah bilang nih sama Khadijah, musim haji tahun depan ada kebutuhan orang, ya demand-nya itu diperkirakan akan ada 10 guci dengan kualitas yang terbaik. Nah, madu yang bagus tuh dari Yaman. Wah, gitu kan.
Cuman kita mesti beli dulu nih ke Yaman, harganya sekian. Kalau nanti jatuh musim haji, jatuhnya sekian gitu. Dihitung, oke deal. Kata Khadijah, nih bawa duit saya, beli sana ke Yaman, gitu kan. Terus ya nanti dijual pas musim haji, harganya berlipat, untung dan sebagainya. Untung kan, bagi dua, gitu loh. Itu kan namanya murabahah, gitu kan. Nah di situ harus dibedakan, ini akadnya bukan pinjam, gitu. Nabi nggak pinjam duit Khadijah, enggak gitu loh. Tapi Nabi dengan Khadijah menjadi satu, ya akadnya menjadi murabahah gitu. Nah ini yang agak detil-detil kayak gini nih yang kadang-kadang kita kurang nyambung gitu ya, gitu. Semua kita bilang semua adalah pinjam gitu. Jadi kalau ada kelebihannya haram riba, ya kagak kali, enggak begitu juga gitu. Ini yang harus hati-hati. Tapi yang namanya orang nggak mendalami kan wajar ya kalau dia terlalu mengeneralisir itu wajar sih gitu. Sama sih saya juga nggak bisa bedain mana orang Jepang, mana orang Korea, mana orang Taiwan, mana orang apalagi itu Cina, Hong Kong gitu kan, Makau gitu. Saya nggak bisa bedain. Pokoknya dalam pandangan saya itu orang satu Cina kembar semua. Saya nggak bisa bedain gitu. Kenapa? Ya saya bukan tinggal di sana. Saya juga bingung ya, kenapa kok mereka bisa bedain wajah, perasaan mukanya sama semua orang Korea nih. Mohon maaf nih ya, saya bukan yang ngejelekin yang suka nonton Korea gitu, tapi di rumah saya istri saya kalau lagi nonton Korea tuh saya bilang, itu yang main dia juga ya. Kenapa emang? Kok mukanya sama semua sih muka Korea? Ya mukanya beda-beda lah gitu. Enggak ah, yang main itu juga saya bilang gitu. Kenapa? Dalam pandangan saya mukanya orang Korea itu semua sama gitu loh, nggak ada bedanya gitu kan. Padahal ya beda lah ya kan gitu. Cuman karena kita orang asing gitu ya kita ngelihat mereka gitu sama lah ngelihat orang Arab gitu kan. Orang Indonesia mana sih bisa bedain antara orang Saudi, orang Mesir, orang Yaman, nggak bisa bedain kan? Iya, nggak bisa bedain pastinya. Pokoknya kita taunya cuma satu Arab dah gitu doang gitu. Jangankan orangnya, makanannya aja kita nggak bisa bedain. Nasi kebuli, ya nasi kebuli nih gitu kan. Ini kebuli mana nih? Kebuli Saudi, kebuli Yaman, kebuli Mesir, kebuli mana? Nggak bisa bedain kita, ya kan? Pokoknya semua sama. Biar kata India kita bilang Arab juga, ya kan? Padahal kan India sama Arab udah lain bahasanya. Orang kita mau Pakistan, mau India, mau Bangladesh, mau Kashmir, kita bilang Arab aja udah semua. Sama, nenek moyang kita dulu kan begitu. Ngelihat orang bule, semuanya Belanda. Ono Londo katanya gitu. Londo, Londo mendi, Londo Amerika. Londo Amerika, gimana sih ya? Amerika ya Amerika, Belanda ya Belanda. Itu beda. Cuman buat mata kita, orang kita, pokoknya bule Londo aja gitu. Ya kita bule aja, kita nggak tahu kan dia kayak gimana. Nah begitu juga ketika kita lagi bahas tentang riba, orang awam akan mengatakan pokoknya semua riba gitu. Padahal enggak juga. Ada transaksi-transaksi di masa Rasulullah yang sekarang nih orang terlanjur menganggap itu riba, padahal bukan, gitu. Padahal bukan riba. Nah, di sini kita perlu belajar ilmu yang namanya hukum ekonomi syariah, gitu. Ternyata di masa Rasul ada praktek-praktek yang kalau kita sekarang bilangnya riba, padahal bukan. Yaitu Nabi kerjasama sama Khadijah. Jadilah itu yang namanya akad murabahah, namanya akad mudorobah, gitu ya. Ada banyak akad-akad dan sebagainya yang sekarang pun masih ada, cuman orang sekarang karena mungkin lagi apa ya, lagi euforia dengan segala yang berbau riba, apapun dibilang riba, gitu loh. Apapun dibilang riba. Jadi lucu gitu kan. Saya kadang-kadang suka ketemu dengan ya namanya juga orang lagi semangat ya, saya biarin aja sih ya. Ini haram nih Ustadz nih, ini riba gitu. Saya bilang, kalau haramnya iya, tapi bukan bab riba gitu loh. Sama kayak gini. Makanan itu kan yang halal dengan yang haram ya. Yang haram tuh kan nggak harus babi gitu loh. Cuman orang tuh udah terlanjur kalau udah yang namanya babi itu kayaknya udah haram semua gitu kan. Sehingga dia selalu nggak bisa bedain antara haram dengan haram karena sesuatu yang lain dengan haram karena babi. Pokoknya semua yang haram adalah babi, semua babi adalah haram gitu kan. Jadi dia kecampur gitu loh, ya kan? Padahal kita kalau yang lebih mendalami ya gitu kan, ya enggak, segala yang haram ya haram, tapi belum tentu babi loh, gitu. Belum tentu babi. Dia haramnya karena sesuatu yang lain, bukan karena babinya.
tapi karena A, B, C, D, E dan sebagainya gitu kan. Nah, gitu. Nah, cuman karena dia ngajinya cuman babi lagi, babi lagi, babi lagi. Jadi sama dia itu di kepalanya pokoknya kalau haram pasti babi, kalau babi pasti haram gitu. Iya, benar, kalau babi pasti haram. Tapi kalau haram itu belum tentu karena babi gitu loh, ya kan? Itu yang harus disederhanakan. Nah, riba gitu juga gitu. Ya kan? Transaksi yang haram itu banyak, tapi belum tentu itu riba gitu. Oh, nggak bisa Ustadz, riba haram, jadi ini semua haram. Iya, saya tahu kan, saya dari awal udah belajar, ente masih pakai celana kodok, gue udah ngaji gitu loh. Cuman begini ya, saya jelasin yang benar gitu loh. Transaksi ini haram tapi bukan karena riba. Terus ya karena ada akad-akad yang lain, ada ghish, ada jahalah, ada bla bla bla. Apalagi tuh Ustadz. Makanya lu ngaji yang bener gitu loh. Jangan taunya kalau haram riba gitu. Taunya cuma riba, riba, riba. Ini film kartun apa-apa, riba-riba, Andre-Andre gitu ya. Bukan riba gitu loh. Nah, riba itu ada bagian kecil saja. Nanti ada masalah yang haram-haram tuh banyak, nggak cuma riba doang gitu, ya kan? Nah, itu contoh ya. Makanya di situ kita butuh ya mempelajari secara lebih dalam gitu ya. Akad ini halal, akad ini haram. Ya kan? Cuman ketika kita bilang ini haram, haramnya karena apa? Gitu kan? Apa memang benar karena riba atau karena hal-hal yang lain? Nah, belum tentu riba juga gitu kan. Tapi haram memang nggak boleh gitu istilahnya. Nah, riba itu sendiri juga begitu. Tadi saya bilang ada varian-varian ganasnya. Gitu kan? Nah, saya akan terakhir mengunci di masalah bank ya, sebelum nanti kita ngomongin atau diskusi lebih panjang. Begini jamaah sekalian, bank ya, kalau secara sejarah di masa Nabi terus terang belum ada ya bank yang kita kenal sekarang, itu di zaman Nabi nggak ada gitu kan, sehingga tidak ada satupun ayat atau hadis yang menyebutkan secara eksplisit bank. Ya, innallaha harramal bank, itu nggak ada. Ya, ya. Misalnya ijtanibu albunuk, jauhilah bank, itu nggak ada. Nggak ada. Ya kan, kenapa? Karena praktek perbankan itu memang di masa Nabi, termasuk di masa sahabat, tabiin, atba'ut tabiin, terus sama ratusan tahun, nggak ada. Kalau rentenir banyak, ada memang. Orang minjemin duit, terus ada keuntungan dari minjemin duit, itu ada. Tapi bank gitu ya, itu nggak ada di masa Nabi. Nah, kalau kita belajar tentang ilmu perbankan sedikit-sedikit gitu ya, ya memang ada unsur gitu, ada unsur di mana orang itu kan, jadi intinya gini, kita nabung di bank, bank lalu pinjemin duitnya kepada pengusaha, lalu pengusaha untungnya dibagi kepada bank, bank membagi lagi kepada nasabah, kan gitu prinsip dasarnya gitu kan. Nah, dengan prinsip dasar kayak gitu, karena judulnya minjemin duit kepada bank, lalu bank minjemin duit kepada pengusaha, lalu ada tambahannya, berarti tambahannya itu riba, gitu kan? Nah, terus kemudian bank membagi lagi kepada nasabah, ya berarti kan riba juga. Itu yang banyak diambil kesimpulannya oleh para ulama kontemporer, sehingga keluarlah fatwa. Ya, seperti misalnya Dr. Yusuf Al-Qardawi itu bikin buku judulnya Fawaidul Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Muharramah gitu. Bunga bank itulah riba yang diharamkan gitu. Maka para ulama kemudian mengatakan, oh bank itu haram. Kenapa? Karena bank itu mempraktekkan riba gitu. Itu banyak yang dukung, termasuk Dr. Wahbah Az-Zuhaili ya, yang menulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juga mengatakan bahwa fawaidul bunuk hiya haramun haramun haramun, 3 kali gitu kan. Nah, sebagai sebuah ijtihad di masa sekarang, memang orang-orang para ulama kontemporer, walaupun tidak ada contoh di masa Nabi gitu kan, tapi kalau melihat praktek yang dilakukan oleh bank itu haram gitu. Oke, itu deal ya, kita sepakat mengharamkan bunga bank gitu. Nah, hanya saja ini yang mungkin nilai tambah nih, kan kita anak SMA 3 biasanya punya
nilai yang lebih tinggi dari anak SMA lain gitu ya. Jadi kalau belajar suatu ilmu itu nggak cuma berhenti sampai di yang standar, tapi masuk kepada yang bagian profesionalnya gitu. Nah, yang profesional itu begini, lebih jauh lagi ya. Pertanyaannya adalah begini. Ketika Nabi dengan Khadijah itu melakukan bisnis bareng gitu ya, kan itu halal ya kan, karena itu dianggap sebagai bagi hasil gitu kan. Maka di zaman sekarang gitu, tidak seandainya bank itu melakukan seperti persis yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Khadijah, berarti tidak haram dong gitu. Tidak haram karena Nabi dengan Khadijah kan juga melakukan tadi itu kan, cuman kan sistemnya adalah bagi hasil gitu. Nah, yang nggak boleh kan kalau sistemnya pinjam duit gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita dengan bank kita bermuamalah gitu kan? Saya nggak minjemin duit sama bank, tapi saya itu istilahnya apa? Penyertaan modal, kerjasama, bagi hasil gitu. Nah, setelah diteliti, oke, bisa bank ya bisa saja melakukan hal-hal yang sesuai dengan prosedur syar'i gitu. Nah, untuk itu dikasih nama yang gampang yaitu bank syariah. Ah, gitu. Bank syariah sebagai alternatif ya dari bank yang dari awal dibilang haram gitu. Yusuf Qaradawi bilang bank itu haram, ya kan? Kemudian Dr. Wahbah Zuhairi bilang haram 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 dan banyak lembaga keuangan Islam di Timur Tengah di mana bilang haram gitu, ya kan? Nah, cuman kan kita juga butuh bank juga pada akhirnya gitu kan. Terus gimana? Udah terlanjur di bidang haram. Ya sudah kalau gitu gini, apa sih unsur haramnya dari bank itu? Apa? Pinjem duit, pakai bunga. Ya sudah kita ganti. Ya, ganti akadnya bukan pinjem duit, akadnya kerjasama gitu. Maka di bank syariah itu nggak ada istilah bunga ya, nggak ada istilah bunga. Yang ada kan bagi hasil gitu. Dan itu sepakat difatwakan kalau bank syariah itu ya istilahnya halal gitu kan. Nah, kiat untuk menghindari riba yang diharamkan, salah satu alternatifnya adalah ya pakai bank syariah gitu. Yang istilah kata sudah di apa ya, sudah dapat label halal dari MUI gitu kira-kira ya. Kan restoran nih gitu, belum ada label halalnya. Waduh, kita ragu-ragu halal nggak nih, halal nggak. Tapi begitu dia pasang, oh dapat sertifikat halal nih dari MUI gitu kan kita merasa aman gitu kan. Bank gitu juga, nih bank bener apa enggak nih, halal apa enggak itu. Terus ada Dewan Syariah Nasional sudah ngasih rekomendasi, oke bank ini sudah boleh gitu kan, aman dari praktek riba. Oh ya sudah gitu, berarti kita ikut dong gitu. Makanya para ustadz, para penceramah gitu ya, tokoh-tokoh agama tuh rata-rata kalau nabung tuh ya di bank syariah, termasuk saya gitu, bank syariah. Kalau bank konvensional haram, tapi kalau bank syariah itu halal. Itu buat istilahnya buat awam-awamnya tuh kayak gitulah gampangnya gitu kan. Sampai kejadian lucu nih. Saya kan ceritanya dulu diminta untuk jadi dosen di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara gitu kan. Iya bukan dosen akuntansi, dosen agama, pendidikan agama Islam gitu. Salam nih dari Pak Pardi Yatim beberapa waktu yang lalu beliau ngubungin saya. Wah cerita-cerita lewat telepon gitu kan. Kapan ada waktu nanti kalau sudah corona selesai kita kumpul-kumpul ya, Pak Pardi Yatim ingat ya, mungkin ada sebagian yang Ya, itu diajar oleh beliau guru gitu agama Pak kita Pardi. itu. Ya guru Guru agama agama kan. kita. Selain juga ada Pak Lukman, ada Pak Yusron, almarhum. Kalau Pak Pardi itu masih seger gitu kelihatannya. Nah, sampai mana kalau jadi lupa saya ceritanya itu tadi. Ya, jadi bank syariah itu gitu ya, itu sudah nggak pakai bunga kan. Makanya ketika saya jadi dosen, disuruh ngisi formulir untuk pembayaran gaji gitu. Diminta tulis Ustadz nomor rekening bank gitu. Saya tulis waktu itu kan bank syariah itu kan baru adanya muamalat doang. Yang lain-lain mandiri apa sudah ada sih ya, cuman belum begitu ngetop. Yang saya tahu baru bank muamalah gitu. Maka saya tulis tuh bank muamalah gitu kan, nomor rekening sekian, kasih ke sekretariat.
Besoknya saya dipanggil lagi, Pak, mohon maaf Pak, ini nggak connect Pak sistemnya sama sistem kami di STAN. Maksudnya, iya kita tuh punya bank khusus gitu, bank mandiri, itu yang punya pemerintah katanya. Kalau bank muamalah kan bukan punya pemerintah, itu punya pemerintah Malaysia. Oh iya, jadi Bapak harus ganti Pak pakai bank mandiri. Saya mikir, bank mandiri, oh iya, kan mandiri ada yang syariah. Oke, saya bilang, saya langsung ke bank syariah mandiri, saya bikin akun kan di situ ya, nabunglah berapa gitu kan. Besoknya saya isi lagi tuh, bank syariah mandiri nomor akunnya sekian, nomor rekeningnya sekian. Ternyata dibalikin lagi. Mohon maaf Pak, ini nggak connect Pak. Loh gimana nggak connect? Katanya mandiri. Iya sih, tapi ngomong-ngomong Bapak mandirinya yang itu ya, yang syariah ya? Ya iyalah, kan saya dosen agama. Gitu. Waduh Pak, nggak bisa Pak. Harus yang mandiri konvensional. Di situ saya marah, gitu kan. Marah dong, saya dosen agama. Saya yang bilang bank itu haram, gitu. Kalaupun mau yang benar ya bank syariah, gitu. Sekarang kenapa saya dipaksa-paksa bank konven, gitu loh. Kan saya yang ngajar, gitu loh. Saya marah-marahin tuh orang sekretariatnya itu. Sampai dia, waduh pokoknya dia pergi lah gitu ya. Ya, tapi atasannya datang ke saya. Ini Pak, mohon maaf Pak. Kenapa? Gaji Bapak bulan ini nggak bisa ditransfer, Pak. Loh, kenapa? Ya karena akunnya bukan bank mandiri, Pak. Nggak bisa Pak kita transfer gitu. Terus, ya mohon maaf Pak, Bapak ngajar di sini gratisan aja. Oh gitu? Iya. Ya udahlah saya bikin bank mandiri. Bikinlah saya bank mandiri. Nah kan gitu. Kan jadi nyebelin itu ya. Gimana saya yang bilang bank itu haram, tapi saya pakai bank itu, bank mandiri konvensional gitu. Begitu saya kasih, ya masuk transferannya. Ini kan yang jadi susahnya di situ. Ya kan, kita bilang ini haram, tapi nggak ada jalan keluarnya, terpaksanya harus pakai. Nah, itulah yang kemudian jadi perdebatan. Ya, perdebatannya gini, kita udah bilang bank itu haram, tapi terpaksanya harus pakai jasanya. Pertanyaannya, boleh nggak sih bank itu haram, tapi kita pakai jasanya? Itu perdebatan. Ya, teman-teman yang lebih apa ya, yang lebih struggle gitu bilang ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Sekali kita bilang haram, ya haram. Nggak boleh dipakai dong, gitu. Ya kan? Ya nggak boleh dong. Ya kan kita bilang haram. Masa tiba-tiba kita pakai juga? Nggak bisa, gitu. Ya sekali mau yang halal ya bank syariah. Kalau enggak ya udah nggak usah pakai bank yang konvensional, haram, gitu. Tapi sebagian lagi mengatakan ya enggak juga. Kan kita nggak nabung, kan kita nggak melakukan akad riba di situ. Duitnya masuk langsung kita cairkan. Begitu masuk kita ambil. Kan nggak terjadi yang namanya riba. Jadi dipilah dan dipilihlah gitu kan. Makanya pakai aja gitu. Jadi kita pinjem tapi kita nggak melakukan transaksi yang ribawi gitu kan. Sampai kemudian ini yang paling parah nih ceritanya. Gubernur Bank Indonesia itu pernah dengerin saya khutbah gitu. Emang kebetulan sih khutbahnya di Masjid Baitul Ihsan, Bank Indonesia. No, di Kebon Sirih. Ya namanya orang khutbah kan khutbah aja gitu kan. Pak Gubernur datang. Terus ngobrol sama saya, Pak Ustadz, rutin ya ngisi di pengajian di masjid kita ini gitu. Ya, boleh aja sih gitu kan. Ya kenapa enggak? Kan muslim semua di masjid pula kan. Ceramahlah saya rutin di situ. Nah, setiap pulang kan saya dikasih berkat itu. Dikasih teng-tengan gitu. Problem nih, gua ngisi pengajian di bank. Biangnya bank loh ini, Bank Indonesia. Semua bank se-Indonesia itu ada biangnya, Bank Indonesia. Kalau pulang saya nenteng berkat, ini berkat gua halal apa haram nih? Gitu. Itu jadi dilema gitu. Sebagian teman bilang ya haram lah, kan udah dibilang haram, kenapa masih diambil juga? Sebagian lagi bilang enggak dong, ya kan haram kan dianya melakukan transaksi ribawi, kan kita enggak, kita kan bermuamalah gini gini gini. Misalnya nih contoh, mohon maaf nih ya, ada orang pernah berzina, ya pernah berzina sama pacarnya sama siapa dan sebagainya, kan dia tuh istilahnya orang maksiat lah gitu kan. Tapi kebetulan dia juga kerja jadi ya sebutlah jadi yang jaga warung gitu. Terus kita beli sesuatu di warungnya dia. Orangnya tukang zina gitu. Cuman kita kan nggak tahu gitu kan. Dia zina aja. Terus dia jualan. Nah, kita beli barang sama dia.
pertanyaannya, halal nggak sih kalau kita berbisnis sama orang yang dianya pelacur gitu istilahnya. Gini deh yang gampang ya, gini. Ojek online. Nah, set ada ini kan, ada masuk nih, wah penumpang gitu kan. Masuklah penumpangnya, kita nge-Grab gitu. Terus ternyata ini pelacur. Atau nggak usah pelacur deh, pendeta gitu loh, orang kafir gitu, lagi mau khutbah di gereja. Kita jadi sopir taksi gitu. Ini kira-kira saya bermuamalah sama pelacur, sama pendeta, itu hasilnya haram apa halal sih? Khilafiyah itu pastinya. Perdebatannya nggak selesai-selesai itu pastinya. Nah, disitulah kita kemudian nggak sepakat. Ya, apakah bank itu seperti nila, karena nila setitik rusaklah susu sebelanga, gitu kan? Ataukah ya enggak, bank ya bank, terserah dia bikin aturan begini-begini, saya nggak terikat gitu kan. Sehingga bermuamalah dengan bank yang konvensional yang haram itu sih ya terserah aja. Yang penting saya nggak melakukan transaksi ribawinya gitu. Saya jadi sopir Grab yang numpang adalah pelacur. Ya saya sih profesional aja, dia mau pergi gimana saya anterin. Yang penting saya tidak melacur sama pelacur itu, kan gitu kira-kira kan pendekatannya gitu loh. Ada yang bilang itu nggak apa-apa selama ini muamalah yang sah. Tapi ada yang bilang ya nggak bisa dong. Ini pelacur. Kalau ente anterin dia ke tempat melacur, ya berarti ente membantu dia melacur gitu loh. Nah kan jadi puyang juga kita akhirnya kan. Ini perdebatan kayak gini nih ya, sampai imsak juga nggak selesai nih. Nggak jadi puasa kita, nggak jadi sahur. Kenapa? Berdebatnya nggak selesai-selesai. Begitu. Nah disitulah kemudian yang kita perlu memeras otak gitu kan. Ini gimana gitu. Ya, ini ada sesuatu yang haram, terus apakah kita juga mesti menghindari? Satu lagi yang jadi masalah, ternyata yang pada kerja di bank itu juga pada nanya kan ke saya, karena bank itu bikin pengajian, BNI, BCA, itu pada bikin pengajian di perkantoran mereka, dan mereka tanya, Ustadz, kenapa? Kan bank haram, kita kerja di bank. Apakah kita ini penghasilan kita haram semua? Gimana ya? Ya teman saya sih ada yang bilang haram. Berarti kita harus keluar nih. Iya teman saya sih ada yang bilang harus keluar. Terus kita makan apa? Kalau kata teman saya sih tawakal saja sama Allah. Ya tawakalnya gimana Ustadz? Gitu kan kita ada cicilan, ada ini dan sebagainya. Itu banyak yang kemudian pada keluar. Gitu kan. Tapi yang belum keluar kan mikir. Ya Ustadz, kita kan apa namanya di bank ini kita kerjanya halal kan Ustadz. Kita kan transaksinya nggak melakukan yang aneh-aneh. Kita kan nggak jadi rentenir gitu. Dan bank ini sendiri juga ya istilahnya ada transaksi ribawi sih sebenarnya. Cuman kan pertanyaannya gini, cuman beda nama kan. Kalau bank syariah diganti namanya menjadi akad syirkah mudharabah dan kita nyebutnya bunga. Tapi kan prinsipnya alurnya sama. Orang naruh duit, duitnya diputar pengusaha, pengusaha dapat hasil dibagi, gitu kan? Nah, kan prinsipnya itu juga, cuman beda istilahnya yang sono udah dikasih label, yang di sini nggak dikasih label. Iya sih Ustadz, saya bilang benar juga mohon sih ya, izin, dalam beberapa hal gitu. Ya mohon itulah izin Ustadz. problematikanya. Oke, ini udah jam Kita segini ya. azan 11.37. Mohon izin Ustadz, ini pertanyaan udah lumayan Oke, banyak dan pertanyaannya bagus-bagus. ya, Ya, ingatkan aja. Makasih Ustadz. ya, langsung aja kita buka pertanyaan. Oke, buka pertanyaan nih Ustadz ya. Ya, Oke. Ya, waduh. Memang riba ini benar-benar deh. Ngeri banget namanya riba. Kita coba bacakan nih Ustadz ya, langsung. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, profesi saya marketing perumahan. Bagaimana sebaiknya bila mana konsumen ingin KPR via bank? Apakah itu termasuk riba? Bagaimana dengan KPR di syariah? Apakah bebas riba? Ya, mohon izin ini karena pertanyaan banyak dijawab esensial aja Ustadz. Mohon izin, makasih. ya sebenarnya sih harusnya KPR-nya syariah memang ya, yang bebas riba. Walaupun KPR syariah tuh kadang-kadang punya problem. Di kita nih bank syariah nih penderitaannya banyak gitu. Sehingga belum bisa jadi solusi yang istilahnya yang bisa jadi kita pilih halal haramnya gitu. Jadi maksudnya gini, kalau pakai KPR yang biasa nih, yang katakanlah yang riba lah gitu ya, itu kok bayarannya cicilannya kok jadi soft gitu, jadi enak gitu kan.
Sementara yang pakai syariah nih kok jadi agak belibet ya, jadi agak jatuhnya jadi mahal dan sebagainya gitu. Sehingga orang masih mikir beli rumah yang satu dengan yang lain kok bedanya sampai 100 juta ya gitu loh. Kan ini bukan solusi dong gitu. Kalau halalnya iya. Tapi gimana dengan angka 100 juta? Itu duit loh gitu loh. Nah, problematika terbesar bank-bank syariah kita di Indonesia itu justru masalahnya. Dia Ustaz. memang sudah syariah, tapi dia masih terbelit. Nah, itu dia ya. Dengan profit gitu. Karena rata-rata bank syariah di Indonesia tuh bank kecil-kecil. Makanya mungkin ada benernya juga tuh teman saya itu sekelas tuh Erick Thohir dulu waktu kelas 2F itu sekelas sama saya. Udah kita gabungin aja lah tuh bank apa tuh Mandiri sama BNI sama yang syariah gabungin saja di BSI gitu kan. Gitu maksudnya kita butuh bank syariah tapi yang gede gitu loh. Kalau dia gede dia bisa kasih KPR yang murah gitu kan. Tapi kalau banknya seupret-upret gitu, dia kalau ngejar setoran. Kalau ngejar setoran jatuhnya jadi mahal gitu. Iya sih, faktanya begitu. Jadi emang ini masih PR berat gitu ya. Oke. Dari sisi pelayanan juga mohon maaf Bank Syariah masih kalah jauh ya. Jauh. Ya, dari sisi jaringan juga apalagi. Jadi sebetulnya banyak di antara kita termasuk saya sendiri Ustaz masih terjebak bukan pro riba, insya Allah bukan, tapi kita terjebak dalam kondisi sistem yang memudahkan kita untuk menjalani bisnis. Ya, betul. Ya, that's the key. Dan itu bank syariah masih banyak PR ya di sana. Betul. Oke, saya lanjut Ustaz untuk pertanyaan berikutnya. Ustaz mau tanya gimana hukumnya membantu biaya orang sakit dengan kartu kredit. Yang kita tahu itu adalah riba. Sementara si sakit amat sangat butuh dan semua tidak ada dana cash, termasuk si pemilik kartu kredit. Ya, jadi gini, kalau pakai pendapat teman saya yang sekali riba tetap riba, hidup riba, semuanya pokoknya serba riba nggak boleh. Memang ini nggak ada solusi. Tapi kalau pakai pendapat teman saya yang satu lagi, nah dia tuh pinter gitu ya. Kita jangan masuk ke ribanya, tapi kalau kita pakai manfaatnya tanpa harus kena riba, why not gitu loh. Nah, saya diajarin dan saya punya sekarang kartu kredit gitu. Yang ngajarin guru saya. Jadi gini, ente boleh pakai ya pinjaman dari bank konven ya, maksudnya pakai kartu kredit, gesek gitu kan. Tapi ingat ya, begitu gesek auto debit. Jadi begitu ada tagihan, nggak usah pikirin bayarnya. Langsung tabungan ente akan langsung ngedebet, membayar langsung auto debit gitu kan. Sehingga nggak ada istilah yang namanya lewat jatuh tempo apa segala itu kena apa namanya tuh kena denda, kena bunga. Apa nggak ada gitu. Dan alhamdulillah tuh berhasil memang. Saya kan waktu punya kartu kredit itu kan cuma 5 juta gitu kan. Kita coba yuk jajal gitu. Saya sama istri gesek gitu belanja 5 juta gitu kan. Terus auto debit memang dia langsung bayar, set gitu. Begitu tagihan datang dia langsung bayar. Ternyata emang nggak kena bunga sama sekali. Ya, belum jatuh tempo ya Ustadz. Betul. Karena kalau nggak auto debit, kita kadang-kadang suka lupa, gitu kan. Nah kalau auto debit dia langsung gitu, langsung bayar gitu istilahnya. Nah itu kalau kita rada-rada pinter begitu sih, Allah aman juga sebenarnya itu, nggak kena ribanya lah itu intinya gitu. Oke, berarti siasatnya di pembayaran yang jangan terlambat ya Ustadz. Iya. Nah itu PR lagi memang. Iya. Oke, lanjut ya Ustadz, pertanyaan berikutnya. Yang tanya Ustadz Darwat, 1. Menabung di bank konvensional dengan tujuan memanfaatkan fasilitas seperti ATM, internet banking, dan lain-lain, sementara antara modal menabung dengan bulanan biaya administrasi, pajak, bunga menabung, maka modal menabung terpotong. Agak nggak jelas. Nomor 2, bank konvensional membiayai proyek infrastruktur, misalnya jalan tol masyarakat umum dengan bunga kepada pemilik proyek. Apakah masyarakat yang memanfaatkan jalan tol tersebut terhitung riba? Ya, yang kedua ini sudah terjawab Ustadz. Soal tadi supir Grab ya. Gitu. Ya. Iya. Enggak, gitu. tapi Ya, gini, mungkin yang pertama nih Ustadz. Gimana nih? Enggak, saya ingin membuat petanya dulu ya. Peta umat Islam ini kan macam-macam. Jadi ada banyak aliran, banyak sekte lah gitu istilahnya. Sekte yang apa-apa semua serba riba dan semua nggak boleh itu banyak gitu loh. Dan ustadz-ustadz yang ceramahnya pokoknya nggak boleh riba tuh banyak gitu loh.
Nah, cuman memang dia akan ketabrak dengan yang satu ini, gitu. Dia nggak berhubungan langsung dengan banknya, tapi saya bilang, ente kan lewat jalan tol, itu dibiayai pakai bank. Gimana urusannya? Wah, gitu. Dia mikir, iya ya katanya. Iyalah. Kalau ente bilang semua bank dengan segala bau-baunya semua kena riba itu haram, ya ente nggak boleh. Bahkan saya bilang, ente nggak boleh punya duit rupiah dong. Kenapa? Kan duit rupiah itu produk bank. Coba tulis itu. Ada tulisannya kan, Banak Indonesia. Nah, itu kan duit produk bank gitu. Nggak bisa dong, ya kan? Mau nggak mau harus kompromi lah gitu. Cincai lah. Kita istilahnya ini ada pandemi, ya kita keluar tetap, tapi kita pakai masker, kita jaga jarak, dan itu loh maksudnya, gitu kan. Jadi kita bukannya kemudian mengurung diri di rumah nggak kemana-mana biar nggak kena pandemi, enggak. Ya kita bersosialisasi juga, ya kan. Cuman kalau lagi ganas kita rada mundur dikit, ya kan. Makanya kita ya bermasker, berjarak, apa dan vaksin dan sebagainya kan gitu kan. Itu new normal kan kayak gitu kan, lagi pandemi. Kira-kira seperti itulah jawabannya. Oke, kalau yang pertama tadi gimana tadi pertanyaannya? Nah, di mute ya. Sebentar saya. Menabung di bank konvensional dengan tujuan manfaatkan fasilitas seperti ATM, internet banking, dan lain-lain, sementara antara modal menabung dengan bulanan biaya administrasi plus pajak plus bunga menabung, maka modal menabung terpotong. Oke, berarti gini, dia menabung di bank kan kena biaya administrasi sudah pasti. Gitu ya, jadi utuhnya tuh biasanya terpotong. Nah cuman kan sebenarnya terpotong tergantung besarnya ya. Kalau dia nabungnya uangnya besar, sepertinya biaya administrasi sama biaya sama bunga, pasti bunga masih ada. Biasanya sih gitu sih Ustaz. Nah ini ditanya nih, gitu, ini gimana nih? Gitu. Enggak, yang jadi pertanyaannya itu bagian apanya? Ya memang kalau terpotongnya pasti terpotong. Ya, Apakah jadi gini? Apakah mau dianggap bunga itu istilahnya isinya apa ya? Kita dapat bunga sebagai dari ganti dari kita kepotongnya gitu maksudnya gitu ya? Ya, Pak Jadi rekan Boyke, coba ngomong langsung deh. Ini Ya, pertanyaannya nggak jelas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pertanyaannya adalah kita sebenarnya boleh nggak menabung di bank konvensional? Kalau misalnya kita nabung cuma 30 juta itu kepotong pasti. Modal kita, saldo kita gitu. Dan kita tidak ambil bunganya sebenarnya. Seperti itu sih kira-kira. Boleh nggak gitu ya? Ya, oke. Ya memang khilafiyah sih ya, sebagian teman-teman saya bilang gitu ya, ada yang mengharamkan secara total gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya melihatnya nggak sampai sejauh itu. Kalau cuma menabung, iya. Lalu nabungannya ini, ya kan itu tidak boleh diambil gitu kan. Memang itu problem ya. Kalau di Saudi, waktu ada booming minyak pertama kali, kan orang Saudi tiba-tiba jadi kaya raya tuh. Nah, cuman kan mereka mau naruh duitnya di mana? Susah karena di Saudi waktu itu belum ada bank. Nah, mereka taruhnya di Swiss, ya kan? Nah, tapi kan Swiss kan pakai bank konven. Jadi artinya setiap mereka nabung, mereka punya dapat bunga. Nah, itu fatwanya ulama Saudi langsung keluarin fatwa, haram. Nggak boleh diambil. Gitu loh. Nggak boleh diambil. Jadi mereka nabung di bank konvensional, tapi bunganya nggak diambil. Itu memang sudah ada dari zaman dulu. Ya, para saudagar-saudagar minyak dari Arab tuh memang mereka nabung di bank konven, karena bank syariahnya nggak punya. Di Swiss malah gitu kan, dan bunganya nggak diambil gitu, fatwanya begitu. Oke, cuman emang ada problem begini, itu majalah dari Kuwait namanya majalah Al-Mujtama suatu hari bikin sebuah investigasi, duitnya orang Arab yang begitu banyak ditabung di bank Swiss itu kan bunganya itu triliunan gitu kan, bunganya doang itu kemana ya gitu kan. Dia bikin investigasi, ternyata jadi apa sih, apa istilahnya kalau perusahaan tuh harus ngasih uang sosial kepada masyarakat itu apa sih? CSR ya. Kira-kira kayak itu, CSR. Nah, masyarakat Eropa kan yang minta sumbangan gereja. Jadi apa namanya? Bantuan sosial kemanusiaan yang palang merah apa segala itu mintanya ke situ kan. Nah, itu buat bikin proyek kristenisasi di Indonesia, di Afrika, di mana-mana. Bikin gitu kan. Ngamuk itu orang Saudi. Gila duit kita buat kristenisasi. Bikin fatwa baru. Ambil bunganya, diambil. Gitu. Yang tadinya bunga haram, sekarang bunga wajib diambil.
Cuman jangan dimakan, dibikin proyek-proyek umat Islam. Sosial, Nah, betul. dibangunlah namanya bank di Saudi ya, di Jeddah itu IDB, Inter Islamic Development Bank. Bank. Nah, gitu. Tapi G4G kan tuh ya. Jadi ya kita nih G2G. sering dapat bantuan dari IDB. IDB itu uang bunga. Bunganya umat Islam di Swiss gitu. Puyeng Tapi tuh jadi sebenarnya akhirnya. Ini gimana? ada kontroversi juga Ustadz nih, Iya, bahwa sebenarnya saya belum pernah dengar ada fatwa bahwa bunga istilahnya resiko riba ini bisa dikurangi apabila bunga kita nggak ambil, kita gunakan untuk fungsi sosial. Sebenarnya itu nggak ada, itu sih sebenarnya akal-akalan kita aja tuh Ustadz, menurut saya ya. Saya nggak cerita di sini, saya cerita di Saudi. Kan booming minyak kan tahun 70-an. Nah, Saudi kan belum semaju sekarang, belum ada bank di sana. Cuman duitnya dolar gitu kan. Mau taruh di mana? Di bawah buntelan, apa di bawah kasur kan nggak mungkin. Ya taruhlah di bank Swiss gitu kan. Ya, itu kan haram. Muftinya semua bilang haram, makanya tapi duitnya duit kita, cuman naruhnya di mana gitu kan? Ya sudahlah, sementara taruh di situ biar aman dulu, tapi bunganya jangan diambil. Gitu fatwanya. Berarti tersandra dengan sistem ya Ustaz? Iya, saat itu. Gitu. Sama dengan kita juga ini. Iya. Ya kalau sekarang mah enggak, taruh aja di bank syariah gitu. Anda punya duit 100 juta, 200 juta, ya depositoin aja di bank syariah kan gitu ya. Oke. Saya lanjut Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, bagaimana hukumnya dengan pembayaran non tunai? Nah ini nih, non tunai ini banyak nih, nggak usah sebut merek lah. Ya mesen makan, mesen apa tuh pembayaran non tunai semua, makin marak. Ini berbeda dengan kartu kredit yang ada bunganya. Ini nggak ada bunganya, tapi banyak kasih sponsor ya, keuntungan ya. Misalnya ada poin, ya kalau belanja pakai bayar pakai aplikasi ini kita dapat poin ini. Nah, this kind of point ini statusnya apa, Ustaz? Beberapa teman saya mengeluarkan fatwa haram. Apa waktu itu GoFood, apa Gojek atau apa tuh dianggap haram karena itu dianggap kena bab riba. Tapi kemudian Dr. Erwandi itu teman saya. Nah, tapi kemudian beliau mengoreksi fatwanya. Setelah dipelajari lagi, enggak jadi riba gitu. Kenapa? Karena memang nggak masuk dalam struktur riba. Emang agak ribet gitu kan, karena belum tahu product knowledge-nya kayak gimana. Dari awal hati-hati tuh ada ribanya, gitu kan. Dia ngomong lah di mana-mana begitu, bahkan nulis buku. Edisi pertama itu haram. Tapi setelah itu edisi kedua beliau koreksi, gitu kan. Oh itu nggak haram, itu boleh, gitu. Kenapa? Ya karena nggak masuk dalam struktur riba sebenarnya, gitu. Memang ini jenis pemasaran yang unik, burning the money, itu baru ada zaman sekarang. Zaman Nabi nggak ada. Nggak ada burning, itu burning the money. Jadi mencari market, sedemikian banyak orang dikasih gratis dulu semua, harga di bawah dari harga produk, gitu loh. Nggak masuk akal. Pemain kecil pasti mati semua. Kalau pemain besar, burning the money, gitu. Dari mana uangnya? Ya orang kaya, sultan. Gitu kira-kira. Oke, lanjut Ustaz, izin tanya. Kalau ada pemodal berinvestasi beli domba secara akad salam di bulan Rabiul Awal seharga 1,8 juta. Lalu di bulan Zulhijjah minta dijual seharga 2,5 juta. Apakah ini boleh? Ini urusan biasa nih, ini investor ternak nih Ustaz. Saya juga pernah dengar nih. Di sapi kondisi masih sekian kilo, harga sekian. Nah, ada target nih. 6 bulan lagi pada saat kurban kita bisa jual harga segini. Nah ini kan ada proses nih. Nah ini gimana nih Ustadz? Apakah kelebihan uangnya itu sebelum ada usaha upaya pasti ya Ustadz ya, bayar kandang, bayar makan, minum, kalau sakit ada suntik apa segala macam. Ya. Tapi tetap ada kelebihan, ada margin dari perdagangan tersebut. Tapi dia ijon, sifatnya ngijon nih kalau saya lihat. Ya dia ijon. Ya, sama kita ngijon cengkeh, ngijon jambu apa sama juga sih Ustaz. Cuman ini urusannya sama hewan nih, domba. Kira-kira gimana Ustaz? Ya, praktek orang Madinah di masa Nabi itu ijon juga. Ya, istilahnya salam gitu. Oleh Nabi tidak diharamkan secara total, tapi diperbaiki strukturnya, gitu kan. Maka Nabi bersabda, "Man yuslif fal yuslif
ya. Siapa yang mau ijon silakan ijon, tapi ada syaratnya. Ala waznin maklum, ya, dengan timbangan yang disepakati, ya, atau ala kailin maklum dengan ukuran volume yang disepakati, ila ajalin maklum untuk batas waktu yang disepakati. Jadi maksudnya gini, ya kalau zaman Nabi kan kurma gitu ya. Ini kurma ente nih saya beli deh gitu. Kurmanya belum ada, bunganya pun belum tumbuh. Tapi saya beli 200 kilo. Ini duitnya sekarang bayar kontan, tapi ngasihnya setahun lagi ya gitu loh. Nah, pas setahun lagi itu yang diukur bukan pohon kurma ini berapapun hasilnya saya ambil, enggak. Itu yang haram. Ijon tuh yang haram tuh begitu. Nah, kalau ijon yang halal adalah 200 kilo ya. Nah, gitu. Nah, kalau pohon kurma itu lebih dari 200 kilo, hak saya cuma 200. Sisanya jadi ijon dengan takaran nih Ustadz? Iya, yang terukur gitu dengan kan. takaran. Nah, tapi bagaimana kalau hasil dari pohon ini nggak sampai 200? Ya berarti ente cariin lagi dengan teman-teman petani kurma, cariin buat saya biar klop jadi 200. Itu tanggungan ente gitu loh. Oke, jelas. Terukur gitu. Boleh, kalau terukur tuh nggak apa-apa gitu. Lanjut Ustadz, bagaimana dengan penggunaan kartu kredit syariah dan asuransi syariah? Kartu kredit syariah ada ya? Saya pernah ya, BNI itu mengeluarkan produk kartu kredit syariah, namanya Hasanah. Saya bikin waktu itu, pengen tahu aja sih. Nah, cuman saya nggak tahu ya, apakah tellernya apa sih namanya istilahnya, petugasnya itu kurang ngerti atau gimana gitu ya. Tapi saya bilang begini, Mbak, ini saya gesek nih, gitu kan, kena cas nggak? Kena Pak. Oh gitu, kena cas. Kena cas gitu. Waduh, saya bilang saya punya BCA, kartu kredit BCA. Saya gesek nggak kena cas, asalkan begitu ditagih langsung saya bayar. Ini kenapa saya gesek, saya kena cas gitu. Kan berarti lebih untung BCA dong. Maksudnya bukan lebih untung, dalam arti nggak kena bunga. Nah, kalau sama Hasanah ini, saya sebut produknya aja langsung ya, saya gesek, saya langsung kena sekian persen. Bukannya itu malah bunga, saya bilang. Nih, misalnya saya beli apa nih, beli komputer lah atau beli kamera gitu kan. Berapa harganya? Yang murah lah DSLR yang 10 juta lah gitu kan, gesek seret gitu. Kena bunga berapa? 3%. 3%. Berarti lu ngambil untung dong dari minjemin duit ke gua. Iya gitu Pak katanya. Ya, itu gimana ya. Gitu loh. Ntar dulu gitu kan. Itu Hasanah namanya. Maka saya gunting akhirnya itu. Gimana sih? Katanya syariah, malah kena cas gitu. Yang BCA yang kafir-kafir itu malah nggak kena cas gitu. Gimana? Yang kafir lebih murah semua Ustadz. Nah, itu dia. Jadi akidah rada-rada tergerus nih kondisinya nih. Iya. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Ustadz. Dari ini teman antum nih yang tanya nih. Bang Sarwat, Assalamualaikum. Mohon info pencerahan bagaimana dengan sistem uang digital atau kripto sebagai investasi, transaksi atau instrumen keuangan. Nah, ini nih anak milenial nih punya kripto. Anak saya juga punya nih. Begini, bedakan antara cryptocurrency dengan uang digital. Bedakan, gitu loh. Maksudnya begini, kalau hari ini semua uang tuh digital pada dasarnya. Gitu. Betul. Kalau di masa Nabi, uang itu real fisik, emas, perak, gitu kan? Nah, setelah itu kemudian ada masa transisi, uang itu kertas. Tapi kertas tuh nggak punya nilai intrinsik kan? Nggak punya, gitu. Jadi apa yang tertulis tuh nilai nominal aja gitu, ya kan? Lalu sambil berjalan uang kertas, uang digital berjalan. Kartu tol kita tuh uang digital, ya kan? Kartu apa segala itu kan yang kita ngetap itu kan tuh uang digital sebenarnya. Itu uang digital. Tapi itu bukan cryptocurrency. Dua hal yang berbeda. Gitu loh. Kalau uang digital, kita tanpa terasa memang sudah melakukannya. Apakah itu namanya OVO, apakah itu namanya Grab, ya, apakah gitu kan? Iya, begitu kita pakai HP, kita transfer, kan transfernya pakai HP nih, digital.
Karena nggak ada emasnya, nggak ada kertasnya juga, digital semua gitu kan, online gitu loh, digital. Tapi kalau cryptocurrency, nah ini mata uang kripto, bukan rupiah itu, gitu loh, bukan rupiah. Rupiah jadi halal kenapa? Karena ada bank Indonesia yang menjamin gitu loh. Ini mata uang yang resmi dan sah dijamin oleh negara, dijamin oleh OJK. Ya oke lah, kalau gitu kita bertransaksi lah, kan dijamin gitu kan. Kita ke Saudi real, kita ke Amerika dolar, kita ke Eropa euro, itu dijamin oleh negara gitu kan. Oke, itu mata uang resmi gitu istilahnya. Tapi kalau cryptocurrency itu mata uang negara mana? Iya, betul. Nah, gitu kan. Betul. Yang jamin siapa? Gitu loh. Masalahnya yang jamin siapa? Itu yang nggak ada gitu kan. Ya, nah, betul. Itu dia. Dia bikin menciptakan mata uang sendiri secara digital gitu. Itu yang oleh NU Jawa Timur, Basul Masail kemarin dibilang haram. Ya, itu NU ya gitu ya. Terus nanti NU Jawa Tengah bilang tawakuf, syubhat, nggak tahu gitu kan. Ya iyalah, saya biar bagaimanapun kalau saya punya beli duit nih, beli duit asing dong gitu. Duit asing negara mana? Negaranya sih nggak ketahuan negara apa, tapi koknya itu nilainya tinggi deh gitu. Ya enggak lah. Saya kalau beli dolar oke, saya beli real oke, tapi kalau saya beli mata uang apa nih? Krakowia. Negara namanya Krakowia. Mata uangnya nggak berlaku. Orangnya aja di terminal New York nggak bisa keluar. Nah, itu kan si Tom Hanks yang main ya di terminal. Ah gitu. Mata uangnya nggak berlaku, nggak diakui, keluarga negaraan dia nggak diakui gitu loh. Cryptocurrency ini mata uang mana? Nggak ada yang mengakui. Gimana kok kita bisa bertransaksi gitu kan? Itu kalau menurut saya sebaiknya ntar dulu gitu loh. Sampai ada yang menjamin bahwa ini adalah uang beneran. Oke, tapi kalau belum ada yang ngejamin gimana gitu loh. Oke, baik. Ustadz dan rekan-rekan semua, alhamdulillah syukurillah Ustadz Ahmad Sarwat sudah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat mengedukasi kita ya bahwa memang kita masih terjajah ya. Kita masih terjajah secara sistem. Nah, mudah-mudahan dengan ilmu yang di-sharing kita bisa lebih kuat, hati kita bisa lebih condong untuk pandai memilih, pandai memilah, dan kita tidak terjebak dalam dosa yang semakin hari semakin besar sekali. Karena ini besar ini dosa ini nih nggak main-main ya. Riba ini dosanya ngeri banget ya. Mungkin sebelum kita tutup, Ustadz mohon kita tutup dengan doa khususnya untuk almarhum dan almarhumah kawan-kawan kita di Gelaman 9 yang sudah wafat kemarin-kemarin ya, dan untuk kita semua agar keberkahan Allah, kesehatan dan makrifat kita selalu dalam lindungannya. Silakan Ustaz sebelum kita tutup. Baik, mari kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nanat. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz sekali lagi. Insya Allah kita bisa jumpa lagi dalam kajian-kajian berikutnya. Silakan Nanat. Tadi saya ada bikin rekaman kajian ini Ustaz. Mohon izin kalau diupload ke YouTube boleh kah? Upload aja. Cuman monetize-nya kasih saya ya. Enggak, bercanda. Ya upload aja. Oke. Silakan Ustadz kalau ada keperluan. Iya, saya sudah boleh meninggalkan forum ya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz.
Sampai ketemu lagi. Wah, ini apa namanya? Senang banget bisa kumpul-kumpul ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.